Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang dapat saya sampaikan karena saya diberikan waktu dan tempat untuk mempresentasikan hasil dari tulisan kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nama saya Devita Anjani dari Divisi Engineering Departemen Infrastruktur PT Wijaya Karya, di mana di sini saya berkesempatan untuk memaparkan makalah yang berjudul Pemanenan Air Hujan sebagai alternatif dalam mereduksi beban kerja RO atau reverse osmosis pada PLTU. Saya juga didukung oleh ketiga rekan saya, yaitu Mas Dian Purwo, Mas Randi Arnanta, dan koordinator saya atau atasan saya Bapak Wahyono. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya sehingga penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penelitian ini diambil dari salah satu lokasi PLTU di Pulau Sulawesi yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya. Di mana dari penelitian ini dapat saya sampaikan diantaranya yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Pendahuluan, sebelum kita melanjutkan seberapa besar presentasi reduksi yang bisa kita berikan untuk mengurangi beban kerja RO itu sendiri di PLTU, dapat saya sampaikan beberapa pengertian-pengertian yang kira-kira perlu disampaikan, diantaranya yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sendiri itu apa sih? PLTU sendiri itu merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Di mana secara gampangnya kita mengingat yaitu PLTU adalah proses yang mengubah dari energi listrik menjadi energi uap, di mana kebutuhan utamanya merupakan adalah air. Air menjadi kebutuhan utama dalam pemenuhan kebutuhan operasi kerja PLTU tersebut. Di antaranya untuk kebutuhan penunjang kerja di area boiler atau powerhouse-nya, dan kebutuhan servis, serta kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu RO atau reverse osmosis sendiri. Reverse osmosis adalah proses di mana merupakan suatu alat atau suatu zat ya, di mana dapat menjadikan sebagai pemisah air murni dari air laut dan air payau. Air laut dan air payau tersebut yang bertekanan terhadap suatu membran menyebabkan transportasi garam sampai menipis melintasi membran dan munculnya air minum dari sisi tekanan yang lebih rendah. Mungkin lebih gampangnya reverse osmosis itu suatu proses yang merubah dari air laut menjadi air tawar. Selanjutnya yaitu memanen air hujan atau rainwater harvesting, di mana pemanenan air hujan sendiri adalah teknik pengumpulan dan penampungan air hujan ke dalam tangki atau waduk. Air hujan dialirkan melalui pipa penghubung yang dipasang di atap-atap rumah menuju tempat penampungan di bawahnya. Penulisan ini kami latar belakangi diantaranya yaitu masih adanya potensi air hujan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pertimbangan kondisi mahalnya biaya treatment air laut menjadi air tawar atau RO tersebut dalam penunjang kerja PLTU. Yang ketiga yaitu dengan adanya pemanfaatan air hujan, selain untuk mengurangi volume limpasan, juga diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mereduksi beban kerja RO, terutama untuk penyediaan dan penggunaan air bersih di lingkungan PLTU. Metodologi. Penelitian ini diambil dari salah satu lokasi PLTU di Pulau Sulawesi yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya sendiri. Di antaranya data-data yang dapat kita olah yaitu pertama data curah hujan diambil dari data curah hujan stasiun yang terdekat dari lokasi
plan PLTU tersebut. Yang kedua yaitu data luasan atap. Luasan atap ini diambil dari pertimbangan kira-kira seberapa mudah dan seberapa banyak luasan atap yang bisa dijadikan pemanenan untuk tampungan air hujannya. Yang ketiga itu data kebutuhan air. Kebutuhan air ini bisa didapatkan dari kebutuhan secara keseluruhan dan nantinya akan kita bandingkan dengan kebutuhan air yang kira-kira bisa tercukupi dengan debit yang curah hujannya sudah tertangkap tadi. Dari metodologi kita mendapatkan hasil dan pembahasan, di antaranya seperti berikut. Proses flow diagram ini atau proses pengolahan dari air laut menjadi air tawar. Di antaranya dari air laut dia masuk ke intake, kemudian ke pompa, dimasukkan lagi ke proses RO tadi. Kemudian ini desalinasi plant itu yang tadi proses RO dari perubahan dari air laut menjadi air tawar, yang kemudian dipompa kembali ke tekanan rendah, dan kemudian akhirnya dari desal pump ini didapatkan surface water. Surface water ini yaitu berupa air yang sudah tawar dan tidak air asin lagi atau air payau. Dari surface water ini bisa didistribusikan menjadi untuk air domestik, air untuk siram tanaman, air untuk potable atau drinking water, dan kebutuhan penunjang di PLTU tersebut. Luas tangkapan yang berpotensi untuk dipanen berdasarkan letaknya itu dapat kami simpulkan yaitu di bagian miscellaneous area PLTU itu sendiri, di mana area ini merupakan area penunjang untuk kerja PLTU. Miscellaneous area sendiri adalah suatu area penunjang yang berisikan bangunan-bangunan penunjang kerja PLTU. Misalkan diantaranya ada perkantoran, ada parkir, ada masjid, ada kantin, ada workshop, ada gudang, ada ruang security dan lain-lain. Di mana di area miscellaneous ini hanya dua kebutuhan air, yaitu untuk air minum dan untuk domestic water. Mengapa hanya dua? Karena di area penunjang ini tidak adanya kebutuhan air untuk diolah kembali atau seperti kebutuhan air di area power plant. Berikut adalah analisa debit air hujan yang dapat dipanen. Data curah hujannya saya ambil yaitu 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2011. Namun karena data 2010-nya kosong, maka tidak saya ikut sertakan dalam perhitungan. Data curah hujan ini tersendiri saya ambil dari data curah hujan dari stasiun terdekat di PLTU. Analisa debit air hujan yang didapat atau dipanen yaitu di sini saya menggunakan rumus intensitas curah hujan, rumus Monod. Rumus yang pada umumnya dipakai yaitu setelah hasil perhitungan curah hujan dengan metode log persen diperoleh nilai intensitas curah hujan kala ulang 5 tahun dengan TC 2 jam sebesar 57,954 mm per jam atau 0,0469 meter kubik per detik. Dari analisa debit air hujan yang dapat dipanen, kita dapatkan debit air hujan yang tertampung dari luasan atap yang sudah kita rencanakan di awal. Berikut hasil dari debit yang tertampung. Jadi dari hasil pengolahan data di atas, dari mulai curah hujan yang kita tangkap, dari luasan atap yang sudah kita rencanakan, itu kita memperoleh hasil debit air yang tertampung sebesar 0,000251 atau sebesar 10%, 10,191% dari 100% total debit kebutuhan air di miscellaneous area. Ini bukan persentase
eh, debit kebutuhan total PLTU, melainkan hanya debit kebutuhan total air miscellaneous area atau area penunjang PLTU saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan, yaitu besarnya potensi air hujan yang dapat ditampung dapat ditentukan dengan persamaan debit berdasarkan intensitas curah hujan, koefisien pengaliran, dan luasnya area tangkapan yang digunakan. Untuk memanen dalam hal ini, area tangkapan yang digunakan adalah luas area atap miscellaneous area. Potensi debit kebutuhan air pada miscellaneous area itu sebesar 0,0245 meter kubik per detik dan mampu mencukupi 10,191% kebutuhan air di miscellaneous area. Yang dapat kami sarankan dalam presentase ini yaitu untuk menaikkan kapasitas pemanenan air hujan di miscellaneous area PLTU dapat dibuatkan tampungan air hujan atau kolam tampungan. Jadi mungkin artinya jika kita ingin meningkatkan kapasitas pemanenan air hujannya agar misalkan bisa memenuhi kapasitas yang presentasenya bisa 20 atau 30%, kita bisa membuatkan kolam tampungan dan dengan mempertimbangkan waktu pengisian kolamnya. Untuk kondisi musim hujan, potensi pemanenan hujan dapat lebih besar lagi sehingga dapat digunakan pada saat musim kemarau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.